Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana, NIM 170303094, Prodi Ekonomi Syariah, kelas G semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan proteksionis. Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antar negara melalui cara-cara seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan adil antara barang dan jasa impor dan jasa dalam negeri. Materi yang kedua, tindakan proteksionisme sebagai tindakan yang perlu dilakukan oleh suatu negara dalam rangka melindungi atau meningkatkan sistem ekonomi dengan jalan mengoptimalkan optimalisasi produk dalam usaha luar negeri. Tindakan proteksionisme merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap eksistensi dan optimalisasi kualitas maupun kuantitas produk domestik. Karena dengan dukungan pemerintah, produk domestik dapat memiliki kesempatan bersaing yang seimbang dengan produk asing. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk domestik ini kemudian mengarah pada peningkatan pada sektor ekonomi. Materi yang ketiga, argumen pendukung proteksionisme. Kebijakan proteksionisme memiliki sejumlah argumen yang menguatkan kebijakan tersebut sebagai suatu kebutuhan pemerintah. Yang pertama, argumen bahwa kebijakan proteksionisme merupakan upaya perlindungan terhadap infan industri. Argumen ini dilandasi oleh pemikiran Alexander Hamilton, Menteri Internasional Serikat yang pertama. Dalam Reports of Manufacture mengungkapkan bahwa infan industri belum memiliki kapabilitas dan stabilitas ekonomi maupun keterampilan manufaktur seperti industri yang lebih besar, sehingga apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah tidak akan memperkecil kesempatan bersaing di pasar global. Kemudian yang kedua, argumen bahwa negara tidak berpartisipasi dalam sistem pajak pertambahan nilai atau PPN seperti Amerika Serikat akan mengalami kerugian akibat tingginya jumlah produk asing yang masuk. Hal tersebut dikarenakan apabila produk dari Amerika Serikat dijual di negara yang memberlakukan PPN, maka produsen harus menanggung beban pajak domestik serta pajak dari negara tempat produknya dijual. Kemudian materi yang keempat, bentuk kebijakan proteksionisme. Krisis ekonomi merupakan salah satu penyebab pemerintah Amerika Serikat mengambil tindakan protek dalam meningkatkan sektor perekonomian domestik. Proteksionis dalam tarif peningkatan persentase biaya impor dan ban dari Cina. Sedangkan proteksi dalam bentuk perantara mayoritas bersifat kualitatif, di mana produk yang masuk domestik Amerika Serikat harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah Amerika Serikat, seperti yang diberlakukan terhadap produk impor berupa bahan makanan. Kebijakan proteksionisme tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan proteksionisme di bidang finansial. Yang paling utama adalah dengan memberikan bantuan dana secara langsung terhadap pengusaha lokal. Kebijakan ini dengan cara cepat memulihkan perekonomian pasca krisis, namun hanya berlaku jangka waktu pendek dan hanya mempengaruhi sektor ekonomi makro. Hal ini dikarenakan bantuan dana tersebut merupakan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan ke dalam investasi finansial agar dapat menyeimbangkan ekonomi dan investasi finansial agar dapat menyeimbangkan kondisi ekonomi dalam waktu singkat. Namun karena sifatnya yang berpindah, investasi finansial dapat ditarik lagi oleh pemerintah ketika sektor perekonomian telah mencapai kondisi stabil. Kemudian yang kedua,
kebijakan proteksionisme di bidang perdagangan, yaitu berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi industri lokal dengan cara lokal dengan subsidi dan pengurangan persentase pajak produk lokal serta meningkatkan persentase pajak terhadap produk impor. Kebijakan ini seharusnya merupakan kebijakan finansial, namun karena memiliki dampak langsung yang cukup signifikan, maka kemudian digolongkan kebijakan perdagangan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.